Riba diambil dari kata raba yarbu, artinya bertumbuh dan bertambah. Karena memang uang, materi, benda yang dipinjam itu menjadi bertumbuh dan bertambah dengan bertambahnya masa. Maka tanaman yang tumbuh itu disebut dengan yarbu. Allah membantah itu. Ketika orang mengatakan riba itu yang tumbuh, sedangkan yang lain tidak tumbuh. Maka kata Allah SWT, yamhaqullahu riba wa yurbi. Dari kata riba, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sesungguhnya riba itulah yang binasa dan sedekah itulah yang tumbuh. Kenapa riba itu disebut amat sangat, sampai-sampai diumpamakan dengan perumpamaan yang amat sangat jelek? Mohon maaf, zina itu jelek, tapi ada yang lebih jelek lagi daripada itu. Atar rajulu ummahu, seseorang yang mendatangi ibunya, dan itu dianggap sebagai riba yang paling ringan. Seseorang mendatangi, mohon maaf, ibunya, itu dianggap sebagai riba paling ringan. Karena memang riba ini luar biasa. Sekarang di masyarakat kita riba masuk ke 3 yang paling besar: pedagang, petani, dan nelayan. Bagaimana nelayan dengan kesulitannya di tengah laut mencari ikan, setelah dapat dibawa ke pantai, ternyata uang itu tidak diperoleh untuk keluarganya dulu, karena uang itu sudah diambil duluan dari rentenir. Sehingga ikan-ikan itu yang bernilai, ikan, cumi, segala macam, nilainya hampir dipotong setengah harga. Itu saya dapat cerita dari saya pergi ke beberapa daerah pesisir pantai. Sehingga uang itu memang dikuasai oleh rentenir semuanya. Di nelayan, saat susah mereka datang menawarkan uang, lalu kemudian ketika nelayan pergi ke laut, ikannya nanti akan diambil oleh rentenir. Begitulah seterusnya, tidak putus. Nanti dia perlu waktu anaknya sekolah, ketika Idul Fitri, mau bulan suci Ramadan dan lain sebagainya, seolah-olah mereka tahu betul kapan ini orang-orang perlu uang. Lalu kemudian di sektor saat musim menanam, rentenir tahu bahwa pada saat menanam ini masyarakat perlu pupuk, perlu bibit. Di situ dia akan tanamkan uang besar-besaran investasi. Nanti pada saat memanen, di situ pula lah dia akan memasang harga panenan amat sangat murah, dari mulai cabai sampai padi, beras. Karena orang sudah dipakai, diberikan pinjaman duluan. Kemudian begitu juga dengan di beberapa pasar kita. Beberapa calon bupati, wali kota yang kampanye, di antara permintaannya adalah, apakah kalau Bapak nanti duduk kami bisa terlepas dari rentenir. Jadi masyarakat kita tidak lepas dari rentenir. Satu sisi mereka yang terjebak ini karena kebutuhan. Kalau dia tidak minjam uang ke rentenir, ikannya tidak dapat karena perahu, minyak, segala macam, tidak ada modal. Pertaniannya tidak tumbuh karena pupuk, sewa, tanah, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak pakai rentenir, dagangnya tidak maju. Ini sebagian besar kebutuhan. Tapi ada jenis kedua, adalah manusia yang terjebak dalam hidup konsumtif. Jadi sebetulnya kalau dia mau hidup cukup dengan pemberian Allah yang dalam Islam disebut dengan qanaah, dia sebetulnya tidak terjebak pada riba. Tapi karena sifat tamak, maka hampir semuanya terjebak pada riba. Tidak sesuai antara pendapatan dengan keinginan, kebutuhan yang sangat besar. Akhirnya solusinya adalah riba. Dari mulai kendaraan, sampai rumah, sampai liburan, sampai seketika anak akan kuliah,
lalu kemudian akan kerja, lalu kemudian akan menikah, maka semuanya terjebak riba. Dan sampai pada akhirnya tua, setelah pensiun pun tetap juga terjebak riba dan mati dalam keadaan terlilit hutang. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan aku dari susah hati dan kesulitan. Hammi lebih cenderung pada kesusahan yang bersifat psikis, sedangkan hazan kesulitan-kesulitan yang bersifat kebendaan, materi. Yang ketiga, wal ajzi wal kasal. Kalau sudah hati susah akibat dari kesulitan materi, maka muncul sifat yang ketiga adalah lemah. Setelah lemah datanglah malas. Wal jubni, efek yang kelima adalah pengecut. Orang kalau sudah malas, akhirnya dia menjadi punya sifat pengecut. Wal jubni wal bukhli, akhirnya dia menjadi bakhil. Tidak akan pernah ada cerita bersedekah, berinfak, karena dia terus dalam keadaan kekurangan. Puncaknya adalah yang keenam, yang ketujuh, wadala iddaini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dililit hutang, dikuasai orang lain. Itu sudah otomatis. Kalau sudah dililit hutang, pasti akan dikuasai oleh orang lain, dikuasai oleh rentenir, dikuasai oleh pemodal. Kalau ini terjadi pada person orang, maka keputusan dia tidak lagi independen. Yang lebih besar daripada person, kalau ini sudah dikuasai, yang dikuasai adalah corporate, perusahaan, maka keputusan perusahaan tidak lagi menguntungkan karyawan. Di mana sebetulnya letak perbedaan ekonomi syariah? Karena orang selalu berpikir, kalau saya punya uang, lalu uang saya pinjamkan kepada anak muda yang mau buka usaha, toh nanti ketika dia berhasil, saya juga minta bagi hasil, yang disebut dengan mudharabah. Kenapa pada saat bagi hasil boleh, tapi kenapa pada saat bunga dikatakan tidak boleh? Kan sama-sama dapat keuntungan. Kalau saya pinjamkan 100 juta, ternak ayam, ternak lele, ternak puyuh, lalu kemudian nanti dapat 150 juta, balikkan modal saya 100, nanti saya tetap juga minta 25 sebagai bagi hasil. Sama saja dengan ketika saya pinjam uang 100, nanti tetap juga akan saya bayar bunga 25. Kenapa ketika pinjam 100 bayar 125 dikatakan riba? Tapi kenapa ketika kita punya perjanjian 100 lalu bagi hasil 50-50 tidak dikatakan riba? Bukan terletak pada angka 25-nya, tapi terletak pada prosesnya. Ketika saya punya uang 100 juta lalu saya letakkan di bank, maka saya tidak lagi berpikir sulit. Saya sudah terbentuk dalam kepala saya mindset bahwa setiap bulan saya dapat bunga, karena saya punya uang, kalian putarkan. Tapi ketika uang saya 100 juta ini saya pinjamkan kepada seorang anak muda pencari kerja, lalu kemudian saya berikan kepada dia, hai anak muda, pakailah uangku ini 100 juta, kau buka usaha terserah, mau buka apa. Maka setelah dia pinjam uang ini, ibadah saya akan semakin khusyuk. Yang sebelumnya saya tidak tahajud, saya akan tahajud. Kenapa? Karena kalau saya letakkan di konvensional, saya tidak perlu khawatir duit ini akan hilang, karena setiap bulan pasti akan ada bunga. Tapi setelah saya berikan kepada anak muda ini, maka setiap malam saya pasti berdoa supaya bisnis dia berhasil. Karena kalau tidak berhasil, modal akan hilang. Otomatis bangkitlah adrenalin ibadah saya, semakin khusyuk sholat saya, semakin dekat doa saya kepada Allah, karena saya merasa perlu mendoakan dia. Setiap bertemu saya akan bertanya apa kabar. Ketika dia sakit, saya amat sangat khawatir, apalagi kalau sampai dia mati, meninggal dunia. Jadi sebenarnya di sana ada pesan moral. Itulah yang tidak didapatkan pada riba. Riba tidak ada moral sama sekali. Yang ada dalam riba hanya keuntungan berlebih, bertumbuh, bertambah, mencekik, mengambil aset orang, dan pada akhirnya adalah orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat. Inilah sebetulnya diperangi oleh Islam. Jadi hari ini kita mengukur standar suatu keberhasilan adalah pada fisik. Jadi kalau itu yang kita jadikan standar, maka kita sudah salah menjadikan alat ukurannya.
Jadi kalau mengukur jauh kilometer, mengukur berat kilogram, maka mengukur standar peradaban fisik. Jadi kalau begitu nanti orang pergi ke Madinah dia akan tanya mana istana Nabi Muhammad SAW, karena yang dia ukur fisik. Kalau yang menjadi standar itu fisik, maka Fir'aun jauh lebih berhasil dari Nabi, karena bangunan fisik yang dibangun oleh Fir'aun jelas tampak, ada piramidnya, ada sphinxnya, sedangkan ada kursi emasnya, ada muminya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak ada membangun istana. Replika rumah Nabi amat sangat sederhana. Bangunan peradaban Islam yang dibangun itu adalah akhlak. Akhlak, bagaimana kepedulian pada orang, bagaimana membantu orang, bagaimana mendoakan orang, bagaimana memikirkan orang, bagaimana kita satu perasaan dengan orang. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Itulah beda peradaban Islam dengan peradaban Romawi, dengan peradaban ada dua peradaban besar ketika pada zaman Nabi SAW. Dalam surat Ar-Rum, ghulibatur Rum, ketika bangsa Romawi dikalahkan. Ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia. Ketika itu yang paling kuat adalah Persia. Tapi kata Allah nanti pada saatnya Persia juga akan jatuh. Dan akhirnya Persia jatuh, Romawi pun jatuh. Kedua-duanya dikuasai oleh Islam. Persia saat itu hari ini adalah Iran, dan Romawi saat itu adalah Konstantinopel yang didirikan oleh Kaisar Konstantin yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kedua-duanya dikuasai oleh Islam hari ini. Peradaban Islam adalah peradaban kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi di antara akhlak Al-Quran, bagaimana kita berempati, bagaimana kita menolong orang. Dalam Islam pertolongan akan turun ketika kita masih mau menolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Jadi kehadiran ketika petani terjebak, terjerat, lalu kemudian nelayan juga sudah terjerat, ditambah lagi pedagang pun terjerat. Ketiga orang ini hanya bisa dilepaskan oleh penguasa. Tapi ternyata penguasa pun juga tersandra oleh pemodal-pemodal. Akhirnya ketiga ini tidak mampu, hampir tidak ada lagi yang bisa. Ketika petani, pedagang, nelayan, penguasa semuanya terjerat pada riba, satu-satunya lagi harapan adalah ustadz. Tapi ustadz tidak punya kekuasaan, hanya menjelaskan sesuatu. Lalu di tengah kegelapan riba itu hadir masyarakat tanpa riba. Jadi masyarakat tanpa riba adalah harapan bagi 4 golongan besar di negeri ini: petani, pedagang, nelayan, dan penguasa. Kalau komunitas ini semakin besar, maka dia bisa melepaskan orang yang terjerat pada riba. Maka dakwah insya Allah memberikan solusi. Hari ini kita lihat dakwah sepertinya tidak memberikan solusi. Datang orang terjerat riba, mestinya dia datang ke saya, Ustadz tolonglah Ustadz, saya terjerat riba. Mestinya saya bantu dia, saya lepaskan dia dari riba, lalu saya berikan usaha. Tapi karena saya tidak punya kekuasaan, tidak punya modal, ketika dia datang mau menjelaskan dirinya bahwa dia terjerat riba, yang saya bacakan dulu justru ayat-ayat neraka. Akhirnya orang bisa jadi murtad lama-lama. Orang bisa jadi ateis. Karena dia saat itu idealnya adalah kamu terjerat riba, bayar hutang-hutangmu melalui zakat. Karena 1/8 dari zakat itu untuk dia. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin, orang yang terjerat hutang. Tapi kenyataannya zakat tidak cukup untuk fakir miskin saja masih, apalagi orang terjerat hutang. Dan orang semuanya hari ini berutang. Bahkan sudah menjadi tren kalau tidak ngutang berarti tidak hidup di zaman ini. Jadi mindset sesungguhnya yang mesti diperbaiki. Maka kehadiran masyarakat tanpa riba di tengah masyarakat Indonesia adalah harapan bagi saya pribadi sebagai da'i, sebagai bagian dari pegiat dakwah. Karena kalau ini terus berkelanjutan, habislah anak cucu kita ditelan oleh riba ini. Nanti 100 tahun akan datang mereka hanya akan pernah berkata dulu ada suatu konsep agama Islam yang namanya bebas riba, tapi sudah punah dan tidak relevan lagi. Kenapa? Karena kenyataan itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi janji Allah SWT, wa may yartadda minkum an dinihi, kalau semua manusia ini meninggalkan ajaran Islam, fasaufa ya'tillah, akan diganti Allah dengan sekelompok manusia
yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan memperjuangkan nilai-nilai ajaran agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laib, mereka tidak takut kecaman, cacian, sumpah serapah, musuh-musuh, haters, buzzer dan lain sebagainya, karena perjuangan mereka adalah perjuangan karena Allah. Mudah-mudahan masyarakat tanpa riba termasuk komunitas itu, insya Allah. Saya kira sebagai pengantar dialog, saya sudah bercerita tentang definisi singkat, ancaman, apa yang terjadi, kemudian solusi dan harapan-harapan di masa akan datang secara singkat. Itulah sebagai pengantar dialog kita petang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.